Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Septiani, Bidan Terampil P3K tahun 2025 RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan aktivitas sehari-hari di ruangan Dewi Sartika pada saat identifikasi resiko jatuh pada pasien post seksio sesaria. Nama Umi Septiani, AMD Jabatan Bidan Terampil, Unit Kerja RSUD Arjawinangun. Bab 1, latar belakang. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan yang terdiri atas pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Maksud dan tujuan orientasi merinci tujuan pembekalan ini seperti pengembangan pengetahuan dan keterampilan P3K. Kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memiliki maksud 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. 5. Mencegah pasien jatuh pada ibu pos operasi seksio sesaria di ruang perawatan. Waktu dan tempat kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon adalah 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon adalah 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan konduktivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen kepegawaian P3K adalah perlu diatur secara penyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4.
hak dan kewajiban, 5. Gaji dan tunjangan, 6. Pengembangan kompetensi, 7. Pemberian penghargaan, 8. Disiplin, 9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, 10. Perlindungan. Penilaian kinerja P3K. 1. Penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. 2. Hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. 3. P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Bab 3. Nilai dan etika RSUD Arjawinangun. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Berikut matrik, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam prioritas rencana pembangunan daerah yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan. Dinas Kesehatan mengacu pada 2 tujuan pembangunan daerah yang terkait, yaitu yang pertama, terwujudnya pembangunan manusia berkualitas, berdaya saing, dan kesetaraan gender. Yang kedua, mewujudkan sistem tata kelola pemerintah yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran Dinas Kesehatan yang harus dicapai adalah: yang pertama, meningkatnya status kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Kesehatan. Rencana Strategi RSUD Arjawinangun. Yang pertama, mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan penunjang. Yang kedua, meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal atau STR. Yang ketiga, akreditasi rumah sakit pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Visi dan misi RSUD Arjawinangun. Visi RSUD Arjawinangun adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi RSUD Arjawinangun adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Bab 4. Rencana hasil kerja P3K. Matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Identifikasi resiko jatuh pada ibu pos seksio sesaria. Operasi seksio sesaria adalah tindakan bedah untuk mengeluarkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Jatuh adalah suatu peristiwa di mana seorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tidak disengaja atau tidak direncanakan, dengan arah jatuh ke lantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Pasien risiko jatuh adalah pasien yang berisiko untuk jatuh yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor fisiologis yang dapat berakibat cedera. Penyebab risiko jatuh adalah kurangnya pemahaman bidan dalam melaksanakan prosedur penanganan risiko jatuh, kurangnya pemahaman bidan dalam melaksanakan SPO risiko jatuh. Penilaian risiko jatuh diantaranya memonitor ketat pasien sejak masuk, memonitor ketat pasien yang berisiko tinggi, melakukan asesmen ulang menggunakan alat bantu penilai risiko jatuh seperti skala Morse atau biasa disebut dengan Morse-Fals Scale, skala Humpty-Dumpty, dan skala Edmondson. Penilaian risiko jatuh
pada pasien ibu pas seksio cesaria di ruang perawatan nifas menggunakan Morse False Skull atau MFS 1, 0 sampai 24, tidak ada resiko atau TR. Yang kedua, 25 sampai 50, resiko rendah atau RR. Yang ketiga, lebih dari 51, resiko tinggi atau RT. Matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Yang pertama, kegiatan melakukan pengkajian pada pasien pos-SC. Tujuan kegiatan mendapatkan data atau informasi tentang pasien pos-SC. Indikator pencapaian. Indikator pengkajian terhadap pasien pos-SC dilakukan sesuai SPO 100%. Waktu perolehan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Yang kedua, kegiatan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang resiko jatuh pasien pos-SC. Tujuan kegiatan mengurangi resiko cedera akibat jatuh. Indikator pencapaian, orientasi dan edukasi pencegahan pasien risiko jatuh pos-SC sesuai SPO 100%. Waktu perolehan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Yang ketiga, kegiatan melaksanakan penilaian risiko jatuh pada setiap pasien pos-SC sesuai dengan SOP. Tujuan kegiatan menurunkan risiko jatuh pada pasien dan membuat asuhan perawatan pasien lebih aman dan tidak ada risiko menyebabkan cedera saat perawatan. Indikator pencapaian, penilaian risiko jatuh sesuai SPO 100%. Waktu perolehan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Yang keempat, kegiatan memasang tanda dan stiker resiko jatuh. Tujuan kegiatan memudahkan perawatan dalam mengidentifikasi pasien dengan resiko jatuh. Indikator pencapaian, penilaian resiko jatuh terlampir sesuai SPO 100%. Waktu perolehan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Yang kelima, memasang side rails pada bed pasien pos-SC. Tujuan kegiatan membantu mengurangi pasien risiko jatuh. Indikator pencapaian, pencegahan pasien risiko jatuh pos-SC sesuai SPO 100%. Waktu perolehan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Upaya pencegahan risiko jatuh. Gambar yang pertama identifikasi, gambar yang kedua stiker, gambar yang ketiga tanda, gambar yang keempat side rail. Bab 5 penutup. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang keempat, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang kelima, menurunkan angka resiko jatuh pada pasien dan membuat asuhan kebidanan pasien lebih aman dan tidak ada resiko menyebabkan cedera saat perawatan. Demikianlah presentasi rencana aksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.